Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ainul Yakin SAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan beliau menutup kajian subuh di tahun 2023 ini. Dan pekan depan, Sabtu depan kita akan mulai kajian subuh di tahun 2024. Dan Alhamdulillah kurun waktu di tahun 2023 masjid kita telah mengadakan kajian subuh sebanyak 51 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh kegiatan kajian subuh yang dilaksanakan masjid kita ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sabtu yang lalu DKM telah menginformasikan bahwa saat ini DKM sedang berupaya keras untuk meningkatkan legalitas daripada masjid kita ini. Dan Alhamdulillah dari 20 persyaratan kelengkapan legalitas masjid, Alhamdulillah Masjid Jami Nurul Ihsan telah menyelesaikan beberapa. Yang pertama SKDKM yang disahkan oleh lurah dan camat kita sudah, keterangan domisili sudah, terus kita sudah dapat rekomendasi dari KUA, dan tadi kemarin juga kita telah menerima SIMAS, ya, Sistem Informasi Kemasjidan dari Kementerian Agama, dan Alhamdulillah kita sudah menerima fisiknya. Dan masjid kita ini telah terdaftar di Kementerian Agama dengan nomor identitas masjid yang sudah tertera seperti ini. Jadi dengan barcode seperti ini masjid kita sudah bisa diakses ke seluruh Indonesia. Dan dengan kamera barcode seperti ini nanti akan keluar masjid kita ini diberikan tahun berapa, terus luasnya berapa, kegiatannya apa saja. Alhamdulillah sudah ada di Google, ya, di Google Map. Dan selanjutnya DKM kemarin juga telah mengajukan persyaratan untuk dibuatkan sertifikasi arah kiblat. Ya. Jadi nanti dalam waktu kurang lebih di awal tahun 2024 kita akan kedatangan petugas pengukur arah kiblat dari Kementerian Agama. Jadi nanti ini akan dicek arah kiblat kita ini apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti kita akan diberikan sertifikat sebagai persyaratan juga untuk kita menuju pendirian izin mendirikan bangunan. Jadi kita sekarang ini harus melengkapi satu-satu untuk kita masuk ke proses izin mendirikan bangunan. Kemarin juga kita umumkan bahwa DKM membutuhkan 150 KTP warga sekitar, ya, yang ada di lingkungan masjid ini sebagai persyaratan bahwa warga masyarakat ini kita butuhkan tanda tangannya dan juga KTP-nya bahwa tidak keberatan dengan berdirinya masjid ini. Dan Alhamdulillah dari minimal 150 KTP yang kita butuhkan, Alhamdulillah lebih terkumpul dari 200. Alhamdulillah, ini luar biasa dalam hanya satu pekan. Dan nanti ini setelah kita bagi menjadi dua, ya. Jadi
yang 60 adalah warga sekitar masjid dan juga jamaah 90, bahwa nanti kita mintakan tanda tangannya bahwa tidak keberatan dengan berdirinya masjid ini. Jadi sebagai persyaratan untuk dibuatkan IMB. Dan nanti ini KTP yang sudah ada di sini, yang 200 itu semuanya kita tempelkan. Tapi yang wajib ditandatangani lagi nanti adalah yang 150. Nanti ini kita akan edarkan, minta persetujuan untuk ditandatangani yang namanya dan KTP-nya tertera di sini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kita doakan legalitas masjid kita ini segera rampung. Baik, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ma'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Ihsan, insyaallah kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kasih sayangnya dan keridhaan Allah. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para pengurus Masjid Jami Nurul Ihsan, terutama Bapak Ketua DKM dan segenap jajarannya, para alim ulama, para hujaj, para asatid wal asatidah, dan segenap para tokoh yang insyaallah kesemuanya dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang insyaallah semuanya dalam syiha wal afiyah serta mendapatkan rahmat dan karunia-Nya Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, khusus kenikmatan yang amat sangat besar, nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya sehat walafiat, serta kenikmatan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah dan penuh dengan keridhaan serta barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita dapat bersama-sama
melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadikan catatan amal kebajikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita baik di dunia, terlebih kita kelak di akhirat. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah limpah dan senantiasa kita hadiahkan, kita sanjungkan keharibaan dengan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga sholawat salam kita haturkan pada segenap keluarganya baginda Nabi, para sahabat, kerabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan kita sekalian tergolong dalam golongan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu istiqomah di dalam mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita, serta harapan terbesar kita kelak di yaumul qiyamah bangkit di bawah benderanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menggapai syafaat utma dari baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia tentunya berharap semuanya mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tak ada satu orang pun manusia seperti kita yang berharap dengan kesengsaraan. Tidak ada di antara kita yang mengharap celaka. Tidak ada yang berharap celaka di antara manusia yang mungkin sehat akalnya. Karena kalau orang yang akalnya sehat pasti ingin senang. Kira-kira ibu-ibu pengen senang apa pengen susah, Bu? Tentu begitu. Nggak ada, oh saya mah hidup pengen susah aja. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Apalagi ibu-ibu. Ibu berharap lakinya senantiasa banyak duit. Banyak apa, Bu? Banyak duit. Bodoh laki mau peyang kayak mau penjol kayak yang penting banyak ngaku. Ibu kan begitu. Pasti pengen senang. Kesenangan itu dapat kita gapai sesuai yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang ditanggap lagi oleh Imam Nawawi, disusun di dalam kitabnya Nashaihul Ibad, dijelaskan bahwasanya 4 tanda seorang hamba yang hidupnya akan bahagia. Dicatat ya. Kalau nggak bawa buku catatan, diingat di sini. Kalau ibu kantongin, kalau bawa kantong, bawa pulang. Tentunya ada bahagia, ada juga celaka. 4 tanda seorang yang mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, kata baginda Rasul, seorang hamba yang selalu ingat dengan dosa yang telah ia lakukan. Ingat, selalu ingat, mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan.
tidak pernah merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba selalu ingat dengan dosa, apabila dia mau berbuat dosa, dia rem kembali karena dosa kemarin pun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan paling demen berbuat dosa, ogah toh taubat. Betul apa betul? Ya. Dosanya demen, taubatnya ogah. Ini paling celaka kata Nabi orang yang merasa tidak punya dosa. Itu yang celakanya. Jadi ada lawannya. Ada bahagia, ada lawan bahagia. Yang bahagia, tanda orang bahagia ada 4, tanda orang celaka juga ada 4. Di antara orang yang bahagia, yang pertama tadi, ingat selalu akan dosa-dosa yang telah pernah ia lakukan, sehingga selalu dia berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dimaksum dari segala perbuatan kesalahan dan dosa oleh Allah, di dalam satu hari Rasulullah tidak kurang daripada 70 kali beliau beristighfar kepada Allah. Kita kadang-kadang berapa istighfar apa kagak? Malas kita ya. Padahal Nabi udah gak ada dosanya. Sholatnya aja sampai bengkak kakinya. Nah kita selangkah aja udah berbuat dosa, tobatnya ogah kalau gitu-gitu. Istighfarnya juga jarang. Padahal istighfar itu akan mempermudah segalanya, urusan kita akan dipermudah. Perbanyaklah istighfar. Apalagi kayak tadi nih. Nanti Al-Fakir akan kasih oleh-oleh buat antum semuanya di akhir daripada kajian kita. Itu yang pertama. Tanda orang bahagia itu yang pertama selalu ingat akan dosa yang pernah ia lakukan, sehingga dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata baginda Rasul, orang yang bahagia itu diantaranya orang yang selalu melihat ke bawah di dalam urusan dunia. Di dalam urusan duniawi dia selalu lihat ke bawah. Nah kalau kita bagaimana? Ke atas benar Pak Haji ya, kata Pak Ketua DKM benar. Teman tetangga kita punya mobil, kita baru punya motor. Kira-kira pengen nggak punya mobil? Pengen pasti. Bu, aku nih yang ngaku. Misalnya nanya nih, jangan kaku karena saya kesini sering. Ya. Kira-kira kalau tetangga kita punya mobil, laki kita baru punya motor, pengen nggak punya mobil Bu? Pengen nggak Bu? Pengen nggak Bu? Pengen, pasti bisa juga pengen sama. Kadang kita di dalam hal urusan dunia lebih sering memandang ke atas, tidak pernah memandang ke bawah. Orang yang bahagia itu orang di dalam urusan duniawi selalu dia lihat ke bawah. Artinya dengan dia melihat ke bawah di dalam hal urusan dunia, mendorong seseorang itu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya dan keluarganya. Jadi selalu bersyukur. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu lagi dah. Karena ibu-ibu yang bawa uang itu bapak-bapak, betul? Betul apa betul? Ibu jujur saya tanya, yang bawa uang ibu-ibu apa bapak-bapak? Ya, bapak-bapak kalau Jumatan aja kasihnya 2.000 mau ibu-ibu mah. Jadi dimasukin ke kotak sini kadang-kadang 5.000 aja udah sobekan. Enggak, alhamdulillah. Kira-kira di sini nih, apa aja kalau
di kotak nih kalau Jumat dibuka apa? Ratusan ribu apa 5 ribuan? Ada, alhamdulillah bagus kalau di sini berarti ibu-ibunya baik. Dikasih bapaknya mau Jumatan dikasih uangnya ratusan ribu sama 50 ribu. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu tandanya orang yang bahagia. Kadang kebanyakan orang melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah di dalam urusan duniawi. Suami bawa uang 100 ribu, mestinya si istri alhamdulillah. Suami bawa rezeki 200 ribu, mestinya si istri berucap alhamdulillah. Bawa 1 juta alhamdulillah. Bawa lebih dari situ alhamdulillah, besok nggak bawa juga alhamdulillah. Nah kalau lakinya pengen makan kasih saja alhamdulillah, cukup nggak apa-apa. Nah, itu bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kan kita nggak begitu. Suami kerja sungsang-sungkul dari pagi sampai sore. Pak, Bapak kan kepala bagian, Pak. Masa mobil kita Avanza juga? Udah gitu tahunnya tahun tua, Pak. Bawahan Bapak tuh udah punya Pajero Sport. Coba kali-kali Pak beli Pajero Sport tuh. Tandanya itu tidak bersyukur. Masih banyak di dalam hal urusan dunia itu yang lebih susah daripada kita. Orang kalau pengen hidupnya bahagia selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah bahagia, selalu bersyukur tentang apa yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Karena apa, ibu bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, jamaah insya Allah semuanya dapat ridhonya Allah. Sesungguhnya semua yang kita miliki nanti kelak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput daripada pertanyaan Allah. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai uang, mempunyai rezeki, mempunyai harta yang berlimpah. Kelak kata baginda Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeming kedua telapak kaki si hamba kelak di akhirat, hamba-hamba Allah yakni manusia, terkhusus umat manusia, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berdiri bagaikan patung. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun memakai pakaian seperti layak kita memakai pakaian seperti saat ini. Tidak ada yang memakai sehelai benang pun. Semua sudah terfokus dengan pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Pada hari itu dalam ketakutan semua hamba-hamba Allah. Jangankan kita, bahkan para nabi selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi semua juga merasakan kegetiran dan ketakutan. Karena pada hari itu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan kepada segenap hamba-hambanya, sehingga setiap hamba-hambanya akan merasakan kegetiran, akan merasakan ketakutan semuanya pada hari itu. Berdiri tanpa bisa berjalan, tanpa bisa bergerak, walaupun hanya segerak, satu gerak saja tidak ada yang bisa. Kata Nabi, tidak akan bisa bergerak kedua telapak kaki si hamba sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansababih bima ablah, masa muda kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Dipakai apakah masa muda kita? Dihabiskan di mana? Dipergunakan buat apa? Kemana saja kita waktu muda? Apa yang kita lakukan? Semuanya itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Semua tidak ditanya oleh Allah. Jangankan harta, waktu
juga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umrih bima'na, kata Nabi, umurmu kau manfaatkan, kau habiskan untuk apa? Kita dikasih umur oleh Allah 70 tahun. Allah akan minta tanggung jawab atas umur kita. Hei Fulan bin Fulan, engkau dulu aku kasih hidup selama 70 tahun, dan umur itu adalah anugerah dariku. Kuberikan kepadamu tanpa aku minta imbalan jasa atas apa yang telah aku berikan kepada kamu. Tapi hari ini aku tanyakan, kemanakan kau pakai apa umur yang aku berikan kepada kamu pada waktu engkau hidup di dunia? Ingat, umur kita nih kan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang jenggotnya sudah pada putih, hati-hati. Ya saya juga udah putih juga sebetulnya banyak. Ya, hati-hati. Bentar lagi kan kita kalau yang udah putih-putih begini sebetulnya udah dikasih tanda sama Allah. Bahwasanya besok juga akan putih-putih semua. Maksudnya akan pakai kain kapan? Yang namanya kematian memang tidak ada yang tahu, tapi ya ini tanda sebetulnya. Ya saya sih enggak ini. Ya kali aja ibu-ibu mau bapak-bapak duluan, saya belakangan. Gitu. Saya belakangan atau ibu mau bapak duluan, nggak apa-apa saya mah. Itu yang kedua, umur, masa muda. Ingat kebahasan kita yang tadi, yakni harta. Wa an malih min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hartamu kau peroleh dengan apa dan kemana kau belanjakan harta. Jadi kita yang bergelimang harta, hati-hati. Dengan apa kita dapat harta tersebut? Dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik? Dengan cara yang halalkah atau dengan cara yang tidak halal? Dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, apakah dengan cara yang dilarang oleh Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati. Oh, Ustaz, saya dapatnya dengan cara halal, saya peras keringat banting tulang. Dengan cara yang halal, saya berniaga dengan jujur. Ya, berarti itu rezekinya halal. Oh iya, betul. Tapi ingat, belajarnya kemana? Ke warung, Ustaz? Bukan itu yang dimaksud. Kemanakan kau buang harta itu? Ada yang dibuang beli togel, ada yang dibuang buat berjudi, buat ini, buat itu yang dimaksud belajar. Oh Ustaz, tidak, saya tidak pernah seperti itu. Saya nafkahkan untuk istri saya nafkahkan untuk putra-putri saya sekolah sampai dia ke perguruan tinggi menuntut ilmu. Sebagian harta saya kasihkan kepada orang tua saya, sebagian lagi saya kasihkan ke masjid, panti yatim dan jompo dan masjid sebagainya. Itulah yang mungkin insyaallah ta'ala harta kita yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak harta kita juga akan berbicara di hadapan Allah. Apa yang kita bawa semuanya akan berbicara di hadapan Allah. Ingat saudara, mulut kita waktu di dunia mungkin pintar berbicara seperti ini, lantang berbicara seperti ini, tapi kelak sudah di hadapan Allah, Allah tutup, Allah kunci mulut kita seperti yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada waktu itu kata Allah, aku tutup, aku kunci mulut kalian. Tidak akan ada yang bisa berbicara mulut kita. Semuanya jadi bisu. Wa tukallimuna aydihim, berbicaralah tangan kita tentang apa yang telah kita lakukan. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki kita. Kaki jadi saksi, tangan berbicara kepada Allah, mengakui tentang apa yang telah kita perbuat sewaktu kita hidup di alam dunia. Kita jalan ke tempat baik, tangan kita ngomong. Kaki kita bersaksi, kita bermaksiat, tangan kita ngomong, saksinya juga kaki dan anggota badan kita. Hati-hati, tangan kita, anggota badan kita kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, tanda orang yang bahagia. Yang ketiga kata Nabi, tanda
artinya dia akan melihat ke atas. Ada tetangga juga rajin berangkat ke masjid, zikir, i'tikaf, tadarus Al-Quran, bersedekah, berinfak. Kalau ada masjid lagi dipugar, buru-buru dia sumbang, uangnya dia keluarkan untuk membangun masjid, madrasah, panti yatim, panti jompo, terus dia sumbang. Nah, ini dia melihat orang-orang seperti itu, tergeraklah hatinya untuk ikut senantiasa melakukan hal kebajikan di dalam ibadah. Itulah tandanya orang yang akan bahagia. Yang keempat, kata Rasul, orang yang punya tanda bahagia selalu melupakan kebaikan. Selalu melupakan kebaikan alias amal. Tidak pernah ingat dengan amal. Kadang-kadang kan kita amal 50.000 pengen diumumin. Ya. Jangan diingat-ingat, udah. Kalau kita beramal, ibarat kita buang air. Kalau buang air besar, ada nggak yang dilihat tadi sama kita? Nggak ada, begitu. Itu yang lebih bagus. Tandanya orang yang bahagia seperti itu. Apabila dia melakukan kebaikan, dia lupakan kebaikan itu, sehingga tatkala ada kesempatan dia untuk melakukan kebaikan, dia semangat terus melakukan kebaikan dimanapun, kapanpun. Jangankan hanya untuk di negeri kita, di negeri seberang. Bahkan alhamdulillah kita ini punya negeri, punya umat Islam di Indonesia, sungguh sangat peduli dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Miliaran dari kita. Bahkan kita punya rumah sakit di sana, rumah sakit Indonesia luar biasa. Pasti ada rezeki dari antum semua yang mengalir ke sana. Entah itu 1.000, 2.000, tapi di hadapan Allah besar. 5.000 rupiah tapi di hadapan Allah itu besar. Karena kepedulian kita dengan saudara-saudara kita yang lagi terjajah dan teraniaya, terzolimi. Oh Ustaz, saya nggak bisa seperti itu. Doa. Jangan berjuang kagak, doa kagak, kasih harta enggak. Nah, nanti bagaimana kalau kembali kepada diri kita dibombardir seperti itu, saudara? Ya alhamdulillah saya bangga melihat Bekasi. Dan saya juga bangga melihat jamaah Nurul Ihsan waktu mengadakan aksi di Bekasi. Ada semua, kalau saya lihat subhanallah, ikut doa untuk Palestina. Karena mereka adalah saudara kita, dan itu adalah tempat suci juga, tempat suci umat Islam, kiblat umat Islam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda orang yang bahagia ada 4. Yang pertama, selalu dia ingat akan dosa, sehingga dia selalu bertaubat kepada Allah dan enggan lagi dia mengulangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, orang yang akan bahagia itu tandanya, yakni orang yang selalu melihat ke bawah di dalam hal urusan dunia. Yang ketiga, orang yang bahagia itu di dalam hal urusan ibadah selalu melihat ke atas. Artinya melihat orang yang lebih rajin, yang lebih taat, yang lebih bertakwa, dilihat sama dia, oh dia lebih taat, ikut. Yang keempat, kata Nabi, orang yang akan bahagia itu tandanya yakni selalu dia melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan, sehingga kapanpun ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, dia selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Dan tandanya orang yang celaka ada 4, yakni yang pertama, selalu melupakan dosa-dosa yang pernah ia lakukan, seakan dia tidak pernah berbuat dosa, merasa dia suci, merasa dia lebih bersih daripada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, orang yang akan celaka adalah orang yang selalu melihat ke atas di dalam hal urusan duniawi, sehingga dia lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tidak akan tenang, selalu gelisah, selalu dia dikasih dengan angan-angan yang tinggi, angan-angan yang senantiasa tidak bisa digapai oleh dia, yang ada sifatnya hasud, yang ada sifatnya dengki, yang ada sifatnya iri terhadap tetangganya yang punya ini dan itu. Dia selalu tidak senang
Karena apa? Karena dia selalu melihat ke atas di dalam urusan dunia. Yang ketiga, orang yang celaka selalu mengingat kebaikan. Ingat dulu. Jadi merasa dia kebaikan udah banyak. Kalau ada yang minta sumbangan, saya udah kemarin tuh, dia merasa lebih banyak tuh kebaikannya. Celaka orang seperti itu. Terus dalam hal ibadah, orang yang celaka dia merasa lebih rajin daripada orang lain, lebih tekun daripada orang lain, dan meremehkan ibadahnya orang lain. Karena masuk surga itu bukan karena sholat kita, masuk surga bukan karena ibadah kita, masuk surga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh sombong. Kita udah rajin, tekun ngaji sono sini, ya. Wah, saya mah nanti masuk surga, udah nyombong aja. Emang surga punya kita. Zaman sekarang ada banyak panitia surga kan. Panitia surga banyak gitu yang begitu. Ya, kita bersalawat, kita maulid, jadi bilang yang masuk neraka. Nah, itu mereka tuh panitia surga. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung tahun 2023 Miladiyah, pas kebetulan kajian Al-Fakir yang mengisi, mudah-mudahan perjumpaan kita di penghujung tahun ini mendapatkan barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Al-Fakir sampaikan dari hadisnya baginda Rasul yang tercatat di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, kitabnya Al-Fakir bawa lupa tadi di tas. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, mari kita selalu ingat dosa. Artinya kembali bertaubatlah setiap hari. Yang kedua, mari kita selalu merasa belum pernah mempunyai kebaikan, belum pernah mempunyai amal kebajikan. Jadi sehingga kita rajin terus berbuat baik, selalu kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mari kita selalu melihat ke atas di dalam ibadah, melihat saudara kita rajin, toh dia bisa, kenapa kita tidak? Dia bisa sholat jamaah, kenapa kita tidak? Dia bisa sholat 5 waktu, kenapa kita tidak bisa? Nah itu. Yang keempat, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Artinya di dalam urusan dunia melihat ke bawah, dalam urusan akhirat kita melihat ke atas. Dalam hal kebajikan, lupakan seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik. Jadi selalu kita berbuat baik dimanapun, kapanpun kita ada kesempatan, selalu kita berbuat baik. Mudah-mudahan semua yang ada di wilayah DKM Masjid Jami Nurul Ihsan, jamaah, pengurus Masjid Jami Nurul Ihsan, para asatid wal asatidahnya, para hujaz, para gurunya, dan para tokoh masyarakat yang ada di sini senantiasa mendapatkan karunia, rahmat dan keridhaan Allah, dipanjangkan usia, selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba Allah yang selalu mencari rezeki dengan yang halal dan thayyiban, yang selalu kita di dalam ibadah terus pengen meningkat dan meningkat, pengen terus kita berjalan lebih jauh lagi dalam ibadah. Tidak kita berjalan di tempat, kita melihat di dalam hal urusan dunia, mudah-mudahan kita melihatnya ke bawah. Artinya selalu qanaah, selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya, Allah berikan kesehatan yang paripurna, Allah senantiasa jaga dan lindungi, Allah senantiasa rawat orang tua kita. Dan kita mohonkan kepada Allah agar orang-orang tua kita yang telah wafat,
berbulan keharibaannya, senantiasa Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah senantiasa luaskan lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keridhaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala andaikan Allah akan mencabut ruh kita dari jasad, kita mohon kepada Allah, cabutlah dalam keadaan ketaatan kita kepadanya, cabutlah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan negeri kita ini negeri yang aman, tentram, damai, negeri kita yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemimpin yang amanah, diberikan pemimpin yang taat, diberikan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang adil kepada rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, pemimpin yang senantiasa cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang sayang kepada bangsanya tanpa adanya pilih kasih. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kirimkan pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjadikan teladan, panutan bagi kita sebagai rakyatnya, pemimpin yang senantiasa adil, pemimpin yang selalu memikirkan nasib rakyat dan bangsanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar keluh kesah kita, karena hanya kepadanya lah kita berkeluh kesah. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, memohon apapun yang kita inginkan, baik daripada urusan dunia maupun urusan akhirat, baik dalam kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin kepada kita hidup senang baik di dunia dan di akhirat, hanya Allah Subhanahu wa taala ketentuannya. Maka kita mohon kepadanya, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahimin, di pagi yang suci ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barokah ini, di pagi yang penuh dengan keridhaan, di pagi yang penuh dengan karunia dan anugerah-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah keluarga kami, sayangilah istri-istri kami, putra dan putri kami. Ya Rabb, jadikanlah mereka putra-putri yang soleh dan solehah, istri kami istri yang solehah, suaminya suami yang soleh. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau di pagi yang penuh dengan anugerah ini, ya Rabb, berikanlah kepada kami untuk bangsa ini pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang senantiasa cinta akan kepadamu ya Allah ya Rasulullah, pemimpin yang takut akan azab-Mu, pemimpin yang senantiasa cinta akan bangsa dan negaranya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, perjumpakanlah kelak kami di yaumul kiamah dengan junjungan kami Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Rabb bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di matamu, di pandanganmu kami ini tidak pantas untuk masuk surga-Mu, akan tetapi kami memohon kepada Engkau ya Rabb, jauhkanlah kami daripada azab-Mu, jauhkanlah kami daripada murka-Mu, karena kami sesungguhnya tidak akan pernah mampu untuk menahan murka dan azab ya Allah. Azab-Mu sungguh sangat pedih. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kemaksiatan kami, tutuplah aib-aib kami ya Rabb, tutuplah segala keburukan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosanya para pemimpin kami, ampunilah dosanya guru-guru kami,
Angkat harga derajatnya guru-guru kami ke derajat yang mulia di hadapan. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau agar segenap para pengurus Masjid Jami Nurul Ihsan Kau berikan kesehatan dan panjang umur sehingga mereka semuanya dapat mengemban tugas dan menjalankan amanah daripada Engkau untuk menjadi pemimpin yang baik di dalam lingkungan kedekaiman ya Rahman ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Berikanlah kesehatan kepada kami semuanya untuk taat kepadamu ya Allah, dan matikanlah kami dalam keadaan mati husnul khatimah. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban yang mubarakah, dan mudahkanlah kami di dalam mencari rezeki yang halal, yang barokah, yang suci, yang baik rezekinya. Dan hamba mohon kepada Engkau ya Allah, karuniakanlah rezeki kepada kami, rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir Al-Fakir memberikan oleh-oleh kepada antum semuanya setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum qomat subuh. Ya, ini yang diajarkan ya Nabi. Baca zikir yang dibacakan oleh malaikat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Jadi habis sholat sunnah 2 rakaat sebelum qomat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali. Oleh-oleh di akhir tahun zikir itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Insyaallah ta'ala kebajikannya dari Allah alias pahalanya. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa pahalanya itu lebih bagus, lebih elok daripada dunia dan seisinya. Zikirnya kapan? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Pahalanya dari Allah lebih elok, lebih bagus, lebih cakep daripada dunia dan seisinya. Kita kan semua pengen dunia, pengen mobil kan dunia, pengen ini emas dunia juga, pengen uang dunia juga. Ini baca kita itu 100 kali setelah sholat sunnah 2 rakaat sebelum qomat menjelang sholat subuh. Dibaca zikir tersebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu Allah kasih pahalanya lebih bagus, lebih elok daripada dunia dan seisinya, serta rezekinya Allah kasih mengalir kepada dia. Mudah-mudahan dapat diamalkan di Masjid Jami Nurul Ihsan, karena alhamdulillah di tempat-tempat kajian Al-Fakir yang Al-Fakir mengisi, alhamdulillah sudah pada istiqomah. Ya, jangan berharap dunia, jangan, tapi kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah semuanya akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan di akhir penghujung tahun Al-Fakir mohon maaf juga karena sebentar lagi juga Ramadan nih, ya, sebentar lagi juga akan Ramadan. Habis ganti tahun berapa bulan lagi udah mau Ramadan ya. Subhanallah, ada guru kita nih, ada Habibana Fuad bin Yahya, Masya Allah nih, kita ada Habib kita nih, nggak tahu ya, cuma udah kecium sama Al-Fakir, kayaknya baunya kayak bau-bau, cuma Al-Fakir sih pura-pura aja gitu, kalau pernah nggak tahu bau minyaknya lain masalahnya. Ada ya, alhamdulillah taklim didatangin sama Zuriatul Rasul, Insya Allah berkah. Guru saya itu cuma junior dari Bujangan, udah mainnya sama saya di Bajin, sama saya gitu ya. Aju itu saya mah udah tuaan gitu, beliau tuaan beliau gitu, kalau saya masih muda ya. Mudah-mudahan Habib kita dirahmati oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah nanti beliau tuh yang mimpin doa ya, kita barukan doanya sama beliau ya, doanya sama beliau. Kita bersolawat sebentar sebelum doa ya, mohon berkahnya kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad
selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat serta kelak syafaatnya juga syafaat yang khusus, yakni syafaat untuk orang-orang yang selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk itu Al-Fakir mohon maaf, mungkin ada perkataan yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan ataupun yang kurang baik didengarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kajian yang benarnya dari Allah dan Rasul, yang salahnya dari lisan Al-Fakir sendiri sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah akan ditutup dengan doa oleh guru kita Al-Habibun Al-Mahbub Syed Al-Habib Fuad bin Ahmad Fauji bin Ahmad bin Yahya. Maka dari itu ibu-ibu dan bapak-bapak jangan beranjak dulu sampai doa dipimpin sama beliau. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat serta berkahnya kepada kita semua, sehingga kita menggunakan sehat walafiat, salamah, tulil umur, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin. Dan berdoa sayyidina al-faqih muqaddam yang keberkahan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah daripada doa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulih muqaddam Muhammad bin amin wa ala yuslim wa kullu man arada wa syukur wa la mitrazin wa sallallahu alaihi muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-marhum al-marhum fi hadhihi al-bidah fa ilaihi fa sallallahu alaihi wa sallam wa bi rahmah wal maghfirah wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يعفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى اله وصحبه الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتجعل بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتدخل بها لك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انقلنا والمسلمين من السكاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإجبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفرة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخدمة إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى الأمن. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولدنيا بالتقوى ولتقوى بالعمل والعمل بالتوفيق ولجامع ذلك بلطفك المفضل لذلك المنحي لجنك المصحوب ذلك بالنظار إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah. Sama-sama kita sebut nama Allah. Ya Allah 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 ya Allah
اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اني اصبحت اشهدك واوصف بحمله رزقك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وانا محمد ورسولك. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من رشد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. لهم فيها سبحانك اللهم وتهدم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بالقبول. الحمد لله والسلام. Mohon maaf atas segala kurangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian akhir kajian subuh kita di tahun 2024-2023. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi di tahun 2024 untuk mengikuti kajian-kajian subuh yang ada diadakan di masjid kita ini. Dan atas nama segenap pengurus Masjid Jami Nurul Ihsan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Ihsan yang telah mengikuti kajian subuh, dan juga Musola Nurul Iman yang luar biasa, dan juga ibu-ibu dari pengajian Khairul Bisa. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk mengikuti kegiatan kajian subuh ini. Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.